Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Hari ini mata kuliah seminar akan saya selenggarakan dalam bentuk online pembelajaran. Teman-teman, berikut akan saya tampilkan materi pada hari ini, yakni dengan judul penyelenggaraan seminar penyelenggaraan seminar atau seminar keilmuan. Baik, langsung saja akan saya share linknya. Nah, semoga bisa dilihat teman-teman sekalian. Ya, dengan judul penyelenggaraan seminar oleh saya Muhammad Akbar Hussein Al-Sabar dari Olahraga. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana penyelenggaraan seminar akan kita bahas pada hari ini. Next, oke. Penyelenggaraan seminar. Seminar merupakan suatu tempat berkumpulnya insan cendekia dalam membahas suatu ilmu menurut rumpun masing-masing berdasarkan proses ilmiah. Nah, dalam suatu seminar itu merupakan suatu kegiatan atau suatu wadah atau suatu tempat untuk berkumpulnya insan keilmuan membahas terkait permasalahan atau suatu penyampaian gagasan pada narasumber dan pada audiens sekalian. Nah, dalam penyelenggaraan seminar ini harus berdasarkan rumpun ilmu masing-masing atau topik yang menjadi interest masing-masing. Maksudnya seperti apa? Teman-teman kalau misalkan mau ikut suatu seminar atau mengikuti suatu conference, pastikan seminar itu adalah satu rumpun ilmu. Katakanlah teman-teman pendidikan jasmani ataupun olahraga. Pastikan ketika mengikuti seminar itu berdasarkan rumpun ilmunya atau pada rumpun ilmu olahraga. Pak, misalkan bagaimana dengan mengikuti seminar bertemakan gizi? Nah, boleh. Tapi nanti teman-teman atau saudara harus mengaplikasikan atau audiens harus mengaplikasikan keilmuannya dengan tema atau judul conference tersebut. Nah, yang dibahas di situ adalah berdasarkan proses atau gagasan ilmiah, ya, berdasarkan referensi yang sesuai, ya, tidak ngawur di situ. Dalam penyampaiannya, dalam dalam penyampaian materi, dalam menyampaikan gagasan di konferensi atau seminar tersebut merupakan ada dasarnya atau referensinya juga ada sesuai dengan keilmuan masing-masing. Nah, bagi mahasiswa atau bagi audiens, seminar ini memiliki manfaat. Di antaranya adalah untuk memperdalam ilmu dan menyampaikan pendapat secara lisan, pasti. Karena ketika orang itu datang ke sebuah forum, dalam sebuah forum atau sebuah seminar nasional ataupun nasional atau internasional, pasti tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman terkait suatu tema atau meningkatkan suatu keilmuannya, ya. Karena di situ ada narasumber atau bertemu, beradu gagasan, beradu kajian teori dengan teman-teman yang satu rumpun ilmu dengan kita. Kemudian yang kedua, sebagai media komunikasi untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman. Saling share, kalau kemarin saya sebutkan itu adalah saling share, saling bercerita, saling menampilkan gagasan masing-masing. Ya, karena setiap gagasan atau setiap paper yang kita miliki harus kita kemukakan, jangan kita pendam. Ya, perasaan cinta aja harus dinyatakan.
apalagi paper, apalagi suatu gagasan keilmuan itu harus kita sampaikan. Jangan sampai gagasan yang kita pahami, gagasan yang kita pakai ini nanti jadinya akan salah kaprah atau tidak sesuai dengan keilmuan yang ada saat ini. Nah, maka dari itu seminar merupakan wadah atau tempat sebagai penambah keilmuan atau pelurus jalan ilmu yang kita konsentrasikan. Kemudian sebagai wadah untuk mengidentifikasi masalah dan mencari cara pemecahan masalah tersebut. Nah, ketika kita datang ke suatu seminar itu tujuan utamanya memang adalah untuk mencari ilmu. Nah, ilmu tersebut didapat dari permasalahan atau mungkin topik-topik yang sedang atau menjadi perhatian dalam rumpun ilmu saat ini. Contoh, saat ini adalah pandemi atau kita dihadapi dengan pandemi COVID-19. Nah, karena di COVID-19 ini kita dianjurkan untuk pembatasan wilayah atau saling menjaga jarak. Nah, ini kita dihadapkan bagaimana sih sebenarnya kita bisa melakukan olahraga dengan baik atau sesuai protokol kesehatan. Ya, kalau kita olahraga pasti ada berkerumun atau saling tidak menjaga jarak. Ya, bagaimana ini harus ditanggulangi? Maka ada atau diadakan seminar bagaimana sih aktivitas fisik di kala pandemi COVID-19. Nah, audiens ikut acara tersebut sehingga dapat mengetahui, oh ternyata aktivitas fisik di pandemi 19 itu seperti ini. Caranya seperti ini, model-modelnya seperti ini. Nah, begitu cara atau adalah sebagai pemecahan suatu permasalahan yang sedang dihadapi sehingga keluar dari seminar ini teman-teman tidak memiliki masalah yang dipikirkan sebelumnya. Nah, seminar saat ini merupakan salah satu ajang atau salah satu persyaratan atau yang dapat digunakan diantaranya adalah sebagai syarat dalam universitas. Nah, di dalam universitas sudah saya sampaikan di awal bahwa universitas itu harus berhasil melaksanakan atau menyelenggarakan seminar baik itu tingkat nasional atau tingkat internasional. Itu sudah tertera dalam renstra atau dalam aturannya. Ya, dalam suatu universitas itu pasti akan menyelenggarakan seminar tingkat nasional atau internasional. Kemudian sebagai ajang untuk mencari ilmu. Nah, sudah saya sampaikan tadi bahwa dalam seminar itu kita di dalamnya adalah mencari ilmu yang kita dapat dari narasumber yang ada pada seminar tersebut. Kemudian sebagai syarat kelulusan atau syarat lainnya. Nah, syarat kelulusan mungkin bagi S2 atau S1 sekalipun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana atau magister. Nah, tugas akhirnya ya ini mempublish karyanya di proceeding nasional ataupun internasional. Tujuannya untuk mendapat persyaratan lulus atau mendapatkan gelar. Kemudian bagi Bapak Ibu dosen atau Bapak Ibu guru untuk meningkatkan KUM atau nilai dalam pekerjaannya. Kemudian sebagai syarat menampilkan hasil karya atau paper. Nah, saya sebutkan tadi bahwa syarat dalam kelulusan S2 atau S3 ini menyelenggarakan atau mempublikasikan seminarnya atau papernya ke dalam sebuah seminar atau conference baik itu tingkat nasional ataupun internasional. Nah, pada saat ini seminar saat ini
kita dapat membedakan. Yang pertama ada seminar diskusi yang dilakukan tentunya secara offline. Nah, tapi saat ini atau di kala pandemi ini sedang maraknya ya ini webinar atau seminar dalam web, ya, dalam aplikasi atau apa namanya perangkat-perangkat online. Ya, dengan webinar, kalau diskusi ya seperti kita menghadiri seminar secara offline, secara langsung di universitas atau pada perusahaan-perusahaan tertentu. Kemudian proceeding. Nah, untuk proceeding ini maksud saya adalah di dalam seminar itu tidak hanya diskusi dari narasumber saja, tapi narasumber paralel dari siswa, mahasiswa ataupun audiens yang submitkan atau yang ingin memaparkan gagasannya atau papernya di dalam sebuah seminar tersebut. Nah, kemarin sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi di dalam seminar itu ada dua, ada seminar diskusi saja dan ada seminar yang diselingi oleh makalah tambahan. Nah, makalah tambahan ini seperti proceeding ini. Kita mengundang audiens tidak hanya sebagai pendengar, tapi juga sebagai penyampai materi atau penyampai papernya pada khalayak luas. Next. Nah, kesuksesan dalam sebuah seminar ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah panitia yang solid. Di dalam sebuah seminar itu harus memiliki susunan panitia yang solid, yang baik, yang dapat mewakili keberhasilan seminar tersebut. Kemudian pemateri yang famous atau bisa juga dikatakan pemateri itu terkenal. Bikin seminar tidak hanya sembarangan dalam merekrut atau mengundang pemateri, tapi bagaimanapun pemateri itu yang dicari adalah pemateri yang terkenal atau yang handal dalam keilmuan tersebut. Nah, kenapa? Dengan kita mengundang pemateri yang famous atau yang terkenal ini, maka bisa menjadi daya tarik. Peserta atau audiens ini akan banyak, atau hadirnya atau penonton yang hadir itu akan banyak juga. Jadi seperti itu. Jadi tidak hanya artis ketika mendatangkan judika atau seperti itu, ada judika di kampus kita, maka tidak hanya mahasiswa UNP saja yang ikut, tapi mungkin fans judika Kediri yang lainnya atau di daerah sekitaran Kediri pasti dia juga akan menghadiri. Apalagi saat ini mungkin ada Instagram atau ada Facebook dan Twitter dan lain-lainnya yang mengabarkan si judika mau konser di sini loh. Nah, maka dari daerah yang di sekitarnya akan datang atau akan menghadiri. Tema dan judul seminar yang urgent. Nah, apa yang lagi hangat nih hari ini? Kita jadikan tema dalam sebuah seminar tersebut. Ya, COVID-19, bagaimana pengaturan atau peningkatan mood dalam pandemi COVID-19 atau peningkatan imun dengan cara olahraga di COVID-19 ini. Nah, mungkin itu akan menjadi sebuah daya tarik. Kemudian, nah ini yang paling menjadi seseorang itu bisa terkesan, diantaranya snack atau makanan atau barang yang enak atau yang menjadi ciri khas bagi sebuah seminar tersebut. Ya, snack makanan yang enak. Ya, oh di seminar itu pasti makanannya enak. Pengalaman seminar kemarin, saya mendapatkan snack atau makanan yang enak-enak. Nah, itu menjadi sebuah kesuksesan juga. Kemudian merchandise atau tadi saya menyebutkan apa sih lupa ya? Merchandise atau perintilan atau apalagi ya merchandise itu maksudnya. Merchandise yang diberikan kepada audiens, ya. Ini katakanlah tidak hanya seminar kit atau tidak hanya sertifikat, tapi mungkin katakanlah
barang yang menjadi ciri khas atau apa bisa digunakan untuk menjadikan sukses dalam sebuah seminar tersebut. Kemudian tempat yang representatif. Oh, tempatnya katakanlah di Taman Hijau Kediri, katakanlah seperti itu. Oh, taman itu sangat bagus. Cobalah saya ke situ. Nah, karena lahannya yang luas, tempatnya yang bagus, maka menjadi salah satu faktor juga dalam kesuksesan penyelenggaraan seminar. Nah, silakan presensi hari ini. Berikut link yang dapat teman-teman akses untuk melakukan presensi pada mata kuliah hari ini. Oke, saya lanjut. Kepanitiaan dalam sebuah seminar. Acara seminar dapat berjalan lancar jika panitia yang dibentuk dapat menjalankan tugasnya dengan semestinya dan dengan baik. Nah, maksudnya di sini adalah seminar itu dapat sukses jika panitia-panitia yang di dalamnya menjalankan tugas atau job desk yang sesuai dengan apa yang sudah disepakati. Ya, katakanlah sebagai ketua itu harus apa, sebagai anggota itu harus apa, kemudian sebagai bendahara atau bagian-bagian itu harus seperti apa. Ketika menjalankan dengan baik, menjalankan dengan sesuai dengan job desk-nya, maka seminar ataupun konferensi itu dapat berjalan dengan lancar atau dengan sukses. Kemudian penunjukan panitia yang di dalam sebuah seminar tidak hanya asal tunjuk, harus diperhitungkan dengan matang. Teman-teman sekalian, ketika membuat suatu kepanitiaan, jangan asal tunjuk. Oh, kamu, oh si paling dhuwur, katakanlah mengandalkan fisik. Oh, yang paling dhuwur, oh yang paling pintar, oh yang paling ini. Nah, tidak hanya seperti itu. Tapi apa saja aspeknya? Nah, ini saya memiliki kriteria. Yang pertama, track record-nya. Oh, si A ini sudah berhasil sebelumnya menyelenggarakan seminar ini. Ya, boleh dijadikan panitia. Kemudian jabatannya. Contoh, katakanlah Bapak Dr. Sulistiono, MSI, Bapak Dekan kita. Beliau adalah dekan di fakultas kita. Maka kita pilih sebagai ketua pelaksana ataupun penasihat dalam seminar kita. Nah, itu berdasarkan jabatan. Atau Pak Slamet, Dr. Slamet Junaidi, sebagai kaprodi kita pilih sebagai ketua pelaksana. Atau mungkin teman-teman memiliki pertimbangan lain yang di sini berdasarkan jabatannya. Keilmuannya, bukan hanya ini yang pintar, ini yang dapat menguasai, ya, tapi berdasarkan keilmuan di dalam rumpun ilmu tersebut. Teman-teman ketika memilih harus sesuai dengan rumpun ilmunya, jangan kalau sing pintar orang bahasa Inggris. Nah, ketika dia membuat seminar olahraga, lah belum tentu dia bisa juga. Nah, maka dari itu. Kemudian mampu bekerja sama, mampu melakukan organizing. Nah, ketika seorang itu tidak handal dalam organizing, maka ketika menjalankan job desk atau menjalankan pekerjaan dalam sebuah seminar tersebut, maka akan keteteran atau merasa tidak mampu. Ini adalah aspek-aspek yang harus dipenuhi dalam pemilihan panitia. Kemudian pembentukan panitia dalam seminar. Yang pertama, pembentukan panitia seminar menjadi bagian penting yang harus dipersiapkan sebelum kegiatan seminar dimulai. Ya, penting. Jadi menjalankan seminar harus didahului penunjukan kepanitiaan. Kemudian pasalnya, jika struktur panitia tersebut tidak ada, maka kegiatan seminar itu pun tidak akan pernah terwujud. Ya, tidak adanya panitia ya tidak ada yang merumuskan apa temanya, siapa ketuanya, siapa narasumbernya. Nah, itu tidak ada. Maka dari itu harus dibentuk susunan kepanitiaan. Hal ini berkaitan dengan panitia seminar itu sendiri yang akan berperan sebagai pelaksana dari kegiatan seminar. Dengan adanya kepanitiaan, maka
ditunjuk siapa pelindungnya, siapa penasehatnya, siapa ketua, hingga Alpubdekdok. Oke, next. Kemudian tujuan pembentukan panitia seminar. Yang pertama adalah melaksanakan fungsi dari manajemen kegiatan seminar yang terdiri dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi dari seluruh tahapan kegiatan acara seminar tersebut. Bagaimana perencanaannya, bagaimana pelaksanaan seminar tersebut, itu harus dengan adanya anggota, dengan adanya kepanitiaan. Melakukan pengaturan dari tata pelaksanaan serta tata kerja pada tahap persiapan juga pelaksanaan seminar. Jadi yang melaksanakan pekerjaan untuk seminar tersebut ini adalah dengan adanya penunjukan kepanitiaan. Melakukan pengelolaan dari materi acara seminar dan dengan baik dan benar. Tidak hanya menulis atau tidak hanya merancang, tapi melaksanakan acara tersebut hingga sukses. Kemudian mengkondisikan serta menciptakan suasana yang kooperatif juga kondusif, utamanya bagi para panitia pelaksana. Hal ini ditujukan untuk apa? Ditujukan untuk bagaimana mengusahakan agar acara tersebut dapat berjalan dengan lancar. Karena mungkin nanti di dalam suatu organisasi tersebut adanya diskusi atau adanya saling merencanakan bagaimana acara tersebut dapat berjalan sukses antar sub atau antar seksi-seksi. Oke, mengendalikan dan melaksanakan kegiatan operasional dari acara seminar dengan lebih baik, dan yang terakhir melakukan koordinasi juga komunikasi di antara semua unsur yang terlibat di dalamnya, termasuk di antaranya sesama panitia. Nah, antara seksi yang terdiri dari beberapa anggota pasti nanti juga berhubungan dengan seksi-seksi atau panitia-panitia yang lain. Nah, adanya kolaborasi ini, adanya komunikasi ini yang nantinya akan menyukseskan gelaran atau kesuksesan penyelenggaraan seminar. Nah, maka dari itu dibutuhkanlah susunan atau formasi kepanitiaan dalam sebuah seminar. Ya, yang pertama adalah ketua panitia. Tapi sebelum ketua panitia itu silahkan membuat siapa pelindungnya, siapa penasihatnya. Nah, ini berdasarkan jabatan atau aspek-aspek yang sudah saya sebutkan tadi. Oke, yang pertama di sini adalah ketua panitia. Apa sih ketua panitia? Yaitu merupakan sosok pemimpin yang dapat menggerakkan setiap bagian panitia di dalamnya. Setiap ketua dapat dibantu oleh wakil yang dimilikinya, sehingga pekerjaan atau tugas yang dimilikinya pun akan terasa ringan. Nah, ketua panitia ini adalah ujung tombak dalam penyelenggaraan sebuah seminar. Pastikan ketua panitia itu yang mampu melakukan organisasi dengan benar atau dapat menjalankan tugasnya sebagai ketua dalam sebuah seminar tersebut. Apa saja tugasnya? Di antaranya adalah memimpin semua panitia dalam acara seminar, menjadi koordinator dari panitia seminar, membuat konsep acara, serta melimpahkan setiap tugas pada struktur panitia lainnya, memberikan pengarahan, serta melakukan pengawasan. Kemudian mencari alternatif solusi untuk setiap permasalahan yang ada, menjadi penanggung jawab acara seminar, meminta laporan pertanggungjawaban dari setiap bagian seksi atau panitia lainnya, dan yang terakhir membuat LPJ, baterai saya habis. Dan yang terakhir membuat LPJ
bersama dengan sekretaris dan anggota yang lainnya. Nah, bagaimana dengan tema? Bagaimana dengan judul dalam seminar tersebut? Apakah ketua yang bekerja? Nah, ini berdasarkan musyawarah dengan dipimpin oleh ketua, tapi biasanya penentunya siapa? Penentunya biasanya penasihat ataupun pelindung dalam sebuah seminar tersebut. Nah, kemudian mencari alternatif solusi permasalahan. Misalkan dalam suatu seminar terdapat suatu permasalahan. Contohnya, misalkan narasumber narasumber berhalangan hadir ketika acara akan segera dimulai. Nah, atau mendekati acara. Nah, ketua tersebut harus bisa menghandle atau mencari jalan keluar permasalahan tersebut. Bukan berarti kalau tidak ada narasumber karena kita permasalahan tadi ya, bukan berarti tidak ada narasumber. Oke, Mas, ketuanya aja sebagai narasumber. Nah, tidak seperti itu. Tapi bagaimana mencari alternatif narasumber yang lain? Oke, kita cari. Nah, salah satu contohnya adalah seperti itu. Kemudian mengawal acara tersebut agar berjalan lancar. Next, di ketua ini mungkin nanti akan dilengkapi wakil-wakil. Boleh satu wakil atau beberapa wakil sebagai backup atau sebagai pembantu dari ketua panitia tersebut. Sekretaris merupakan seseorang yang diberikan tugas untuk mengurus berbagai macam urusan yang berkaitan dengan kesekretariatan. Tugasnya apa? Yang pertama adalah membuat surat resmi seperti surat permohonan izin, kontrak, kerjasama, dan lainnya. Membuat surat keputusan yang berkaitan dengan panitia acara seminar. Mempersiapkan serta mengedarkan daftar hadir peserta seminar, juga daftar hadir panitia. Mempersiapkan sertifikat, baik itu untuk panitia maupun untuk peserta seminar. Membuat tanda kepanitiaan, membuat daftar kebutuhan, dan melakukan koordinasi dengan beberapa seksi terkait yang terakhir bertanggung jawab pada ketua acara. Nah, teman-teman, sekretaris ini bisa juga membantu peran dari ketua panitia. Ya, dalam menyelenggarakan sebuah seminar. Contoh di sini yang bisa saya komentari adalah mungkin terkait permohonan izin, misalkan untuk menyewa gedung, atau mungkin sebagai notulen dalam sebuah rapat, kemudian bagian koordinasi atau penyambung antara ketua dan beberapa seksi, kemudian pengadaan seminar kit atau pengadaan name card bagi kepanitiaan atau bagi acara. Bendahara, ya ini merupakan seorang dengan tugas utama yang dimilikinya yaitu sebagai pengatur keuangan. Jadi mengatur dalam pembiayaan seminar tersebut. Nah, teman-teman, karena di seminar itu mungkin tidak ada yang gratis. Maksudnya seperti apa, Pak? Kita mengundang narasumber tidak hanya dengan ucapan terima kasih. Kita mencetak sertifikat mungkin tidak dengan sukarela, karena di pembuatan sertifikat, pengundangan narasumber, kemudian apalagi penyewaan tempat atau gedung, itu semua membutuhkan dana. Nah, di dalam sebuah seminar, karena biasanya dalam sebuah seminar itu bisa secara kolektif atau insidental, ada juga berupa sponsor yang masuk. Ya, biasanya memberikan fresh money atau memberikan bantuan dalam penyelenggaraan seminar tersebut. Nah, bendahara inilah yang sebagai pengatur keuangan tersebut. Pada sesi-sesi yang membutuhkan anggaran atau membutuhkan dana, pada bendahara inilah yang nanti
akan dihadapi untuk mencairkan atau untuk dana tersebut. Menyusun rencana anggaran, menyusun RAP, kemudian membuat pembukuan dan bertanggung jawab juga terkait keuangan dalam seminar tersebut. Seksi acara. Nah, ini saya langsung saja ya biar cepat teman-teman bisa baca. Ya, ini seksi acara adalah mengatur acara tersebut atau mengatur kegiatan-kegiatan seminar tersebut. Contoh, di dalam acara seminar itu ada apa saja? Bagaimana nanti susunan acaranya? Nah, ini adalah seksi acara yang mengaturnya. Ya. Pemateri A, pemateri B akan tampil pada saat kapan? Nah, ini seksi acara yang menghandle-nya. Kemudian waktunya kapan? Nah, waktunya pada hari kapan? Nah, ini yang diselenggarakan adalah seksi acara. Seksi humas dan publikasi ya, bukan publikdok. Publikasi. Nah, saya garis bawahi. Seksi humas, penyampai pendaftaran, contohnya seperti itu. Atau sebagai kontak person dalam sebuah seminar tersebut. Publikasi, misalkan ada proceeding. Nah, siapa yang membuat atau siapa yang mengatur atau mengedit naskahnya? Ya tim publikasi ini. Next, seksi perlengkapan dan dekorasi. Seksi perlengkapan mungkin penghubung atau tugasnya adalah penghubung antara pihak seminar dengan apa saja yang dibutuhkan dalam seminar tersebut. Contoh, pada gedung, pada persewaan tempat duduk, atau persewaan alat-alat yang ada di seminar tersebut. Siapa yang bertugas? Jadi adalah seksi perlengkapan. Kemudian dekorasi. Ketika perlengkapan sudah beres, kemudian si dekorasi ini atau seksi dekorasi ini menata ruangan tersebut agar lebih baik atau sesuai dengan kegiatan seminar tersebut. Seksi konsumsi. Nah, ini merupakan suatu seksi yang bertugas melayani konsumsi pada peserta, pemateri, atau pada kepanitiaan dalam sebuah seminar tersebut. Selain dikonsumsi ini mungkin mengatur snack, makanan, atau yang dibutuhkan dalam hal ini adalah makanan ya. Makanan yang dibutuhkan bagi narasumber tersebut. Oh, narasumber ada loh yang mintanya mungkin nanti saya tidak mau minuman bersoda ya, tolong nanti disediakan air mineral dan lainnya. Nah, itu siapa yang bertugas? Adalah seksi konsumsi. Seksi dokumentasi, ya ini memotret atau mungkin mengabadikan momen-momen yang ada pada seminar tersebut. Seksi transportasi mungkin di sini adalah sebagai penjemput narasumber atau mungkin pengadaan sarana prasarana yang akan dibutuhkan dalam suatu seminar tersebut. Atau saya contohkan misalkan dalam seminar tersebut membutuhkan sound lagi atau membutuhkan mic lagi. Nah, seksi transportasi atau perlengkapan ini dapat bekerja sama dalam melengkapi hal tersebut. Nah, ini bisa dilihat tugasnya seperti apa. Nah, setelah semuanya terbentuk, maka dapat disusun contohnya ada seperti ini. Nah, ini contoh seminar FIKS tahun lalu atau tahun ini dalam sebuah seminar di webinar tanggal 14 Agustus tahun 2021. Mulai dari ketua panitia hingga si perlengkapan. Teman-teman bisa melihat contohnya seperti ini. Oke, itu harus disusun. Berapa Pak jumlahnya? Terserah sesuai dengan kebutuhan. Contoh, si kesekretariatan di sini ada 5. Nah, mungkin mengapa? Sesuai dengan pertimbangan yang diajukan atau sesuai dengan pertimbangan di keputusan dalam rapat seminar tersebut. Bendahara hanya 1. Nah, kenapa? Ya sesuai dengan kesepakatan. Nah, oke, terima kasih atas perhatiannya.
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Kita ketemu lagi minggu depan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Salam sehat selalu bagi Anda dan keluarga Anda. Terima kasih.